Cuma ada perkataan Yesus bahwa dari dirinya ada tanda-tanda bahwa dia itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Oh gitu. Allah yang kita sembah. Terus? Dia nggak menolak disembah. Nggak menolak disembah. Lalu? Dalam Yohanes juga. Ya, dalam Yohanes juga. Dalam Yohanes, dia menyatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu? Yang seterusnya, Yesus juga menyatakan bahwa ambil Alkitabnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat beriman, selamat datang dan jumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dan akan memberikan sedikit reaksi terhadap video perdebatan antara Oten dengan Ustadz Yusuf PI, yang mana membahas satu pertanyaan penting: apakah Yesus adalah Tuhan ataukah Yesus adalah utusan dan hamba Tuhan? Pembahasannya cukup menarik karena mereka tidak hanya berbicara tentang siapa Yesus, tetapi juga membahas siapa yang disembah Yesus, dari mana otoritas Yesus berasal, dan apakah Yesus memiliki kekuasaan mutlak untuk menghakimi manusia. Jadi teman-teman, mari kita simak dengan tenang, kita perhatikan argumen dari kedua belah pihak, dan kita ambil pelajaran penting dari diskusi ini. Langsung saja kita masuk ke videonya. ya, Selamat malam. Selamat malam, Ustaz. Malam, Bang. Udah. Islam atau Kristen, Bang? Ya, Kristen, Bang. Kristen. Oke. Ya. Abang mau nanya atau mau ditanya nih? Ditanya juga boleh. Mau ditanya boleh, gantian tanya jawab. Silahkan. Boleh. Ya, tapi jangan istilah ada menghujat atau apa gitu. Kita Enggak. Istilahnya tukar pikiran. Ya kan? Gak mau sih menghujat. Gak mau. Ya. Kayak tadi bilang gitu kan, ada anak tadi yang lewat itu hujat katanya gitu. Nggak perlu lah. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Seperti ini. Tadi aku udah aman nontonnya ya kan. Jadi kami percaya itu Yesus itu adalah, karena kami Macet, Bang. macet ya. Macet. Ini udah. Udah. Lanjut. Ya. Macet. Kami percaya itu Yesus. Bang, macet. Jaringan. Tiga lagi, Bang. Tiga lagi, Ustaz. Udah. Iya, jaringan sini susah. Udah. Seperti ini. Kami percaya itu Yesus itu adalah Tuhan. Menurut Alkitab kami juga dia menyatakan Tuhan menurut Alkitab. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu bahwa dia adalah Tuhan. Tapi menurut Alkitab dia menyatakan Tuhan. Itu. Oke, terus? Cuman ada perkataan Yesus itu, perkataan Yesus bahwa dari dirinya ada tanda-tanda bahwa dia itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Oten mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun Yesus sendiri tidak secara langsung menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Ustadz Yusuf kemudian mengarahkan pada Yohanes 4 ketika Yesus berbicara tentang menyembah Allah. Ini menjadi poin penting. Kalau Yesus sendiri menyembah Allah, lalu bagaimana posisi Yesus sebagai Tuhan? Oten tetap mempertahankan pendapatnya sehingga keduanya mulai berdiskusi tentang konsep ketuhanan masing-masing. Oh gitu. Allah yang kita sembah. Terus? Dia nggak menolak disembah. Nggak menolak disembah. Lalu? Dalam Yohanes juga. Ya,
dalam Yohanes juga. Dalam Yohanes dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Lalu Yang seterusnya Yesus juga menyatakan bahwa ambil Alkitabnya, Bang. Ada, Bang. Ada. Anda nggak bisa bawa ayatnya. Bisa, Bang, bisa. Ambil Alkitabnya. Ada, Bang. Ada. Gimana Anda mau menjelaskan tapi kagak hafal gitu loh. Kagak hafal ayatnya. Apa ayatnya, Bang? Gini aja, ya. Bentar, Bang, ya. Gini aja. Bentar, Bang, ya. Gini aja. Anda mau bertanya kah? Ya. Atau mau saya tanya kah? Enggak, menurut saya ini kan nutumnya itu kan apa? Jangan salah sembah itu, makanya Jangan salah sembah. Tujuannya. Baik. Iya. Nah, dalam Yohanes 4 nomor 22, di situ kata Yesus, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Aku, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Sekarang saya mau tanya, siapa yang disembah Yesus? Yang disembah Yesus itu, kalau menurut saya, Allah sendiri yang disembah. Allah, baik. Dirinya. Sekarang saya tanya Anda menyembah siapa? Saya menyembah Allah, termasuk juga Yesus Kristus. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Bukan dia ngajar kayak gitu, bukan. Cuman kalau Kristen sudah positif, dia itu menurut Yesus pun tidak kenal Kristen. Gini, saya jelaskan, Ustadz. Ya, jelaskan gimana? Yesus tidak pernah kenal Kristen, tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah juga memerintahkan untuk masuk Kristen. Yesus tidak kenal Kristen. Kristen itu muncul 70 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit. Kristen itu berasal dari Antioquia. Gitu. Antioquia. Betul. Jadi kagak kenal Yesus dengan Kristen. Jadi kalau Islam, Ustaz? Kenapa dengan Islam? Apa Allah itu kenal Islam, Ustaz? Saya bertanya balik. Oh iyalah. Ya. Boleh, silakan tanya aja, Bang. Enggak apa-apa. Boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baik. Ini. Oh, Allah itu. Tulisannya saya tampil. Ya. Bahwa Allah itu. Allah menyuruh jadi Islam ya. Usah tulisannya, dalilnya aja. Iya, menyuruh jadi Islam. Ya. Baik. Ya. Nih saya tampilkan ya. Ya, menarik juga ini, Ustaz. Ngomong-ngomong sama Ustaz juga menarik juga. Sambil belajar lah kita ya. Iya, benar Ustaz. Saya rasa juga pertanyaan seperti ini belum pernah itu dipertanyakan orang sama Ustaz. Betul Pak enggak? Ini Bang. Ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nih, hai orang-orang yang beriman, ya, masuklah kamu ke dalam Islam. Tuh. Ya, ada Tuhan menyuruh untuk jadi Islam. Nah, ada ayatnya. Ini
Sama siapa? Alasannya ke Sama saya siapa? menjadi Islam. Bentar bang, bentar. Saya tanya Ya. dulu. Saya tanya Bentar dulu. Ustaz. Saya potong dulu sebentar Ustaz. Maaf ya Ustaz. Apa? Ya. Allah itu seperti apa? Seperti apa Nah, wujudnya? nanti saya jelasin. Nanti saya Jelaskan, jelasin. jelaskan. Ya. Oke. Ya. Ya. Baik. Bentar. Janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ada nih bang, kita disuruh untuk beragama Islam. Kalau kita cari, Yesus pernahkah menyuruh jadi Kristen? Nggak ada. Iya betul. Nggak pernah ada. Jadi Yesus seperti itu menyuruh juga, jadi Ustaz. Kristen. Ya. Nah, kalau Seperti Yesus juga. kalau Yesus tidak ada menyuruh jadi Kristen, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Sebaliknya. Hah? Ini saya ikutin. Saya ikutin Ustaz. Kristen itu artinya apa? Apa artinya? Silahkan jelaskan sama saya. Pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Ya. Terus? Yesus Nah, Yesus kenal nggak dengan pengikutnya? kenal lah. Siapa yang menjunjung dia Gimana tinggi? bisa kenal, Bang? Dia Kenal. dia Itu dia. dia aja udah diangkat ke langit. Gimana mau kenal? Ini Ustaz. Dia diangkat Memang- dulu ke memang- langit, baru 70 tahun ke depan baru nongol namanya Kristen. Mana bisa kenal Yesus dengan Iya, Kristen? betul. Betul. Ya kan? Betul itu Ustaz. Tapi di sana dia itu menghakimi dan dihakimi di bumi ini, itu hak dia Ustaz. Kemudian di akhir pembahasan, Otan mengatakan Yesus itu berhak menghakimi, membangkitkan manusia, bahkan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Ustadz Yusuf langsung membantah dari perspektif syariat Islam. Dalam Islam, kekuasaan mutlak untuk menghakimi dan menentukan nasib manusia di akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut saya, disinilah letak perbedaan mendasarnya. Apakah kekuasaan yang dimiliki Yesus itu adalah kuasa mutlak miliknya sendiri atau kuasa yang diberikan oleh Tuhan? Itulah yang menarik untuk kita simak dalam perdebatan ini. Berhak. Oh, kata siapa itu? Dalam setelah itulah Allah, Yesus itu berhak. Oh? Iya berhak. Kenapa? Berhak. Kenapa seperti itu Ustaz? Berhak. Berhak. Kenapa? Berhak apa dia? Berhak menghakimi, membangkitkan atau memasukkan ke surga atau ke neraka, dia berhak. Oh, aduh, Bang, gini. Inilah ya. Ya. Saya tuh sebenarnya teman-temannya kasihan seperti abang nih ya. Kasihan saya jujur. Iya. Itulah bukan jangan kasihan sama kami Ustaz. Kasihan sama diri Anda Ustaz. Bang, ya. Anda itu tidak diajarkan ajaran yang benar oleh pendeta Anda. Tidak sesuai dengan bukunya. Tidak sesuai gitu. Kenapa Tidak tidak sesuai. sesuai Ustaz? Kenapa? Iya, tidak sesuai. Siapa yang disuruh Yesus untuk disembah? Yesus itu punya Tuhan, Bang. Punya Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Jangan mau dibodoh-bodohi doktrin gereja. Alah Ustaz. Anda sendiri yang kasihan aku lihat ya Ustaz. Kenapa bilang Pak Ustaz? Gini Bang ya, gini. Sendiri, Yesus Anda itu yang tidak paling pernah kasihan. kenal Kristen. Tidak. Coba dengarkan saya dulu. Kita nggak perlu emosi, nggak perlu. Saya juga nggak akan menghujat, nggak akan. Bukan. Gitu. Aku gak emosi Ustaz. Tahu lah orang Batak Ustaz. Ngomongnya kayak mana? Kemur cemor Ustaz. Iya. Maklum Ustaz. Memang Jadi kami kayak Yesus bicara kami memang agak nggak apa-apa. Jadi Yesus ya pada saat itu dia menyembah Tuhan yang satu. Kan kayak gitu.
ributnya. Bahasan dulu, diam dulu. Ya, lanjut Ustaz. Nah, iya, susah. Nah, jadi gini, Bang ya. Yesus itu tidak pernah dia memerintahkan untuk masuk Kristen. Nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan 3 dalam 1. Tuhan itu nggak ada. Nggak pernah. Yesus berkata dalam Markus 12 nomor 29, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus. Yesus punya Tuhan yang namanya Allah. Sudah, Ustadz. Saya jelaskan balik, Ya. Ustadz, biar sama-sama akur ya kan. Sependapat apa enggaknya kita itu sama-sama bahas yang baiknya seperti itu, Ustadz. Ya, silakan. Apa mau ya. tanggapan apa Anda? Yang apa itu? Firman itu telah menjadi manusia, Ustadz. Firman telah itu menjadi Allah. manusia. Di mana itu? Tertera di mana? Ya, Allah, tertera di mana? Ya, tertulis di mana itu? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan sebentar, Ustadz. Rawahul Google. Google, Ustadz. Lupa kuetnya, Ustadz. Lupa, Ustadz. Ayatnya. Jadi gini, biar bukakan ya, Ustadz. Sebentar. Minta tolong, Ustadz. Biar kita sama-sama akur, Ustadz. Baca Bang, banyak-banyak kitabmu ya. Banyak baca. Rawahul Google al YouTubi wal Facebooki bin TikToki. Kan gitu. Aduh, ada aja. Belajar dari Google. Macet kan? Macet. Padahal gampang jawabannya. Yohanes 1 pasal 1. Ketahuan orang ini nggak baca gitu. Kitab Kristen di kepala saya. Ada. Pasti nanti dia bawa Yohanes 1 nomor 1 katanya. Udah belum Bang? Tidur dia ini. Tidur. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit reaksi kita pada video kali ini. Perdebatan antara Oten dengan Ustadz Yusuf PI ini memang menarik, terutama ketika membahas kedudukan Yesus dan siapa sebenarnya yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menghakimi manusia. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara Kristen dengan Islam. Karena itu, mari kita tetap menyikapi dengan ilmu, tetap tenang, dan tidak hanya mengambil kesimpulan dari satu ayat atau satu pernyataan saja. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.